Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kanur dan seluruh jajarannya, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kajian ketarjian sebagai upaya kita mentradisikan keilmuan ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kita masih mengkaji tentang as-siyasah asy-syar'iyyah, perpolitikan Islam dalam perspektif Muhammadiyah. Kalau minggu lalu kita sudah mengkaji kriteria kepemimpinan nasional yang adil menurut perspektif Muhammadiyah, maka untuk malam ini kita coba kaji tentang fikih anti korupsi menurut perspektif Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sudah melahirkan sebuah produk yang berjudul Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah yang dipublish oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid. Nanti bukunya bisa jenengan download secara online. Itu sudah bisa dicari di online ya. Namanya Fikih Anti Korupsi. Tapi kita mengkajinya masih secara umum. Nanti minggu depan kita bawa ke yang lebih spesifik, yang berkaitan dengan money politik, sedekah politik, terus apa lagi Pak? Dengan berbagai macam istilahnya itu sebenarnya sejauh mana pandangan Muhammadiyah terhadap money politik yang umum dilakukan menjelang pemilu. Tapi untuk kali ini kita lihat korupsi secara umum atau fikih anti korupsi secara umum. Tapi kenapa kok Muhammadiyah mengeluarkan produk ini Pak? Yang jelas karena Indonesia itu termasuk negara yang terkorup, kejahatan yang luar biasa berbahayanya yang kita hadapi ya korupsi. Korupsi sudah menjadi budaya dari pemerintahan atas sampai ke bawah itu. Sehingga untuk memberantas korupsi juga tidak hal yang cukup mudah. Tapi paling tidak ada sebuah pemikiran yang sudah dirumuskan oleh Muhammadiyah. Kalau bahwasanya ini membuktikan kalau Muhammadiyah anti korupsi gitu. Sebelumnya kita coba awali dulu dari deklarasi hak manusia yang pernah dideklarasikan oleh Nabi atau al-hukuk al-insaniyah. Ketika Nabi khutbah di Hajjatul Wada, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Ketika itu Nabi berkhutbah dan mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ayu yaumin hada, hari apa ini? Para sahabat ketika itu menjawab, yaumun haram, hari haram, karena bulan Dzulhijjah itu termasuk apa? Bulan haram. Fa ayyu baladin hada, ini negeri apa? Ya tentu karena mereka sedang melaksanakan
haji, mereka menjawab qalu baladun haram, ini negeri haram, yaitu Mekah. Qalu fa ayyu syahrin hadha, kemudian Rasulullah tanya lagi, ini bulan apa? Para sahabat menjawab syahrun haram, sesungguhnya ini bulan yang haram. Kemudian Nabi mendeklarasikan tentang hak manusia, Pak. Nabi mengatakan, ini poinnya ya di hadis ini. Nabi mengatakan, fa inna dima'akum, sesungguhnya darah-darahmu, wa amwalakum, dan harta-hartamu, wa a'radakum, dan kehormatanmu, alaikum, atas kamu sekalian, haramun, haram, kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana kehormatan atau kemuliaan hari ini, fi baladikum hadha, di negerimu ini yaitu Mekah, fi syahrikum hadha, di bulanmu ini, di bulan kamu sekalian ini, maksudnya bulan haram. Ini deklarasi kemanusiaan yang pernah apa? Dilontarkan kepada Nabi ketika Nabi melakukan apa? Hajatul Wada. Sebelum PBB, Pak, bicara tentang hak asasi manusia, Nabi sudah berbicara ketika Hajatul Wada yang berkaitan dengan darah itu harus diproteksi sehingga orang mendolimi dan membunuh orang lain tidak diperbolehkan. Harta juga harus diproteksi. Orang mencuri, orang termasuk korupsi itu juga tidak boleh. Kehormatan. Sebelum kita ramai membicarakan tentang kehormatan, Pak, itu pencemaran nama baik sekarang yang biasa sering dimunculkan. Nabi sudah berbicara kalau umat Islam itu tidak boleh mencemarkan nama baik seseorang itu. Ini sudah dideklarasikan oleh Nabi ketika Hajatul Wada. Yang berkaitan dengan pembahasan kita ya tentu yang lebih spesifik tentang kehormatan harta. Harta itu tidak boleh diambil dengan cara yang batil. Ya diantaranya tadi dengan nanti melakukan korupsi. Al-Imam Al-Ghazali, Pak. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yaitu Al-Mustasfa min Ilmil Usul, Pak. Imam Ghazali itu ahli dalam usul fikih. Karyanya yang terbaik dan ini menjadi magnum opus ya dalam kajian usul fikih, yaitu kitabnya Al-Mustasfa min Ilmil Usul. Beliau menjelaskan ada yang disebut dengan maqasidus syariah, tentang tujuan syariat. Nanti ini dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi ya, lebih detail dan lebih dalam bukunya Al-Muwafaqat ya. Dan Majelis Tarjih sekarang dalam kajian maqasid syariah itu banyak merujuk ke karyanya Al-Imam Syatibi yaitu Al-Muwafaqat. Maqasidus syariah itu tujuan lahirnya syariat, Pak. Hukum itu ketika lahir itu pasti ada nilai filosofisnya, dan nilai filosofisnya itu maqasid syariah. Kata Imam Ghazali, wa maqsudus syar'i minal khalqi khamsatun. Tujuan syarak untuk hamba itu 5. Wa huwa ayyahfadhu alaihim dinahum. Syariat itu memproteksi atau menjaga agama mereka. Wa nafsahum, dan jiwa mereka. Wa aqlahum, dan akal mereka. Wa naslahum, dan keturunan mereka. Wa malahum, dan harta. Berarti syariat itu pasti ingin merealisasikan 5 hal ini, Pak. Kalau enggak agama, jiwa, akal, keturunan,
harta. Orang melakukan korupsi, misalnya apa Pak? Mensuap, riswah, itu berarti melanggar maqasid syariah atau enggak Pak? Melanggar, karena syariat itu pasti memproteksi harta. Bagaimana orang jual kasus dalam peradilan Pak? Yang kasus itu harus dibeli dengan harga yang cukup mahal, itu berarti tidak menjaga harta, sehingga hal semacam itu pasti diharamkan oleh syariat dan juga oleh akal yang waras Pak. Fakullu ma yatadhamman hifdhu hadhil usul al-khamsah fa huwa maslahatun. Setiap ajaran syariat yang memproteksi dari 5 hal ini Pak, itu disebut maslahah. Wa kullu ma yufawwitu hadhil usul fa huwa mafsadatun. Setiap yang ingin menghilangkan 5 maqasid syariah ini disebut mafsadah, yaitu kerusakan. Wa daf'uha, dan menolak kerusakan itu apa? Maslahatun, yaitu kemaslahatan. Ini poin dari tujuan apa Pak? Syariat. Syariat itu kalau kita sederhanakan ingin merealisasikan kemaslahatan gitu. Ingin merealisasikan kemaslahatan gitu. Kemudian yang berikutnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini muridnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menulis kitab usul fikih namanya I'lam al-Muwaqqi'in. Di sana beliau menjelaskan asy-syari'atu mabnaha wa asasuha alal hukmi wa masalihil ibad fil ma'ash wal ma'ad. Syariat itu asas dan pondasinya itu merealisasikan kemaslahatan bagi hamba dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wa hiya adlun kulluha. Ini coba. Syariat itu semuanya membawa keadilan. Ini prinsip syariat Pak. Membawa apa? Keadilan. Terjadinya korupsi itu pasti tidak ada keadilan. Wa rahmatun kulluha, dan membawa rahmat semuanya Pak. Wa masalihu kulluha, dan membawa kemaslahatan semuanya. Wa hikmatun kulluha, dan membawa kebijaksanaan semuanya Pak. Semua yang menyimpang dari nilai-nilai dasar syariat ini Pak, berarti jelas apa? Bertentangan dengan nilai ajaran, nilai dasar ajaran apa? Islam, dan tidak bisa disebut apa? Syariah. Ini disebut syariah kok tidak ada nilai keadilan. Syariat kok tidak membawa kasih sayang Pak. Agama itu ekstrim, menakutkan, mengajak pengikutnya membenci orang lain. Itu pasti ada masalah Pak, ada masalah itu. Meskipun kadang-kadang kita temui Pak, orang semakin ngaji itu semakin galak Pak, galak, dan memvonis yang lainnya itu sesat atau bid'ah Pak. Kadang-kadang kan muncul macam itu Pak. Ini orang belajar agama kok malah apa Pak? Malah galak, melihat orang lain kok malah enggak membawa ketenangan Pak, tapi membawa kegelisahan. Oke. Oke, berikutnya Pak, prinsip mengkonsumsi makanan dan minuman dalam Islam ya. Islam itu jelas ya, menganjurkan kita untuk makan yang pertama halalan, yang halal. Yang kedua, thayyiban, yang baik, yang bergizi apa Pak, baik menurut perspektif apa kesehatan itu. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi halalan, yang baik, yang halal, thayyiban, yang baik. Tapi kadang halal belum tentu apa? Baik. Sehingga perlu untuk diperhatikan yang halal dan juga yang baik. Jenengan tiap hari makan nasi Pak tanpa lauk, itu halal Pak, halal Pak. Tapi untuk kesehatan baik atau enggak ya. Sehingga Islam tadi Pak
menganjurkan supaya umat Islam ini memakan atau mengkonsumsi makanan yang halal dan juga thayyiban, yang baik gitu. Dan termasuk thayyiban itu tidak hanya mengandung vitamin baik secara kedokteran, tapi juga sumbernya juga baik, Pak. Misalnya uang hasil korupsi itu thayyiban atau tidak? Halalan jelas enggak? Thayyiban juga. Mungkin thayyib dari segi kedokteran, tapi dari segi sumber tidak thayyib. Berikutnya dilarang memakan harta secara batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, la ta'kulu. Ini larangan ya. La an-nahyah, yang menunjukkan larangan. Janganlah kamu memakan harta kamu sesamamu bil batil, dengan cara yang batil itu. Ini prinsip yang kedua. Berarti yang pertama tadi halalan thayyiban, yang kedua tidak boleh memakan dengan harta yang batil itu. Harta yang batil itu illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Ini konteksnya termasuk makan riba, itu berarti harta yang batil karena bertentangan dengan apa, Pak? Dari 5 maqasid syariah tadi. Hifdzul mal, menjaga harta. Dan berikutnya penghasilan dan pendapatan yang haram itu menghalangi terkabulnya doa, Pak. Itu ya, mungkin diantara kita doa itu kenapa nggak dikabul-kabulkan, Pak? Itu harus dicek semuanya. Diantaranya barangkali yang kita konsumsi, yang kita makan itu tidak halal. Sebagaimana dalam hadis dalam Arba'in Nawawiyah, Pak. Hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, Pak, Arba'in Nawawiyah. Ini kitab hadis yang dikaji pertama kali, Pak. Orang mau belajar hadis itu kan diawali apa? Arba'in Nawawiyah yang jumlahnya 40 itu. Di sana ada hadis Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang maha baik, tidak mau menerima kecuali yang baik. Kalau uang korupsi disedekahkan, Pak, itu jadi halal atau enggak? Ya, termasuk pendekatannya dengan hadis ini, Pak. Apakah itu bisa merubah dari haram menjadi halal atau tetap haram? Wa inna allaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqal ya ayyuha rusulu kullu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Artinya kita disuruh memakan harta yang halal, sebagaimana para rasul juga disuruh apa? Memakan harta yang halal. Kemudian Rasulullah menceritakan, Pak, seorang laki-laki yutilus safaro ash'atha aghbaro yamuddu yadahi ila sama. Ada seseorang yang pakaiannya enggak jelas, dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, dia lagi berdoa. Wa mat'amuhu haram, yang dikatakan Rasulullah, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram. Wa malbasahu, pakaiannya juga haram itu. Berarti makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Wa ghudiya bil haram, dan dia dikasih makan juga dengan yang haram. Rasulullah bilang fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana doanya akan dikabulkan? Karena tadi Rasulullah dalam hadis ini mengawalinya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Ini hadis ini penting, Pak. Dan juga nanti bisa kita jadikan
dasar Pak. Misalnya orang korupsi tadi menyedekahkan dengan harta korupsinya, apakah ini menjadikan hartanya apa? Halal Pak. Soalnya di sebagian di sebagian institusi ya yang bergerak dalam bidang riba Pak, wis gak apa-apa melakukan ini, yang penting nanti memperbanyak sedekah gitu. Baik yang karyawannya memperbanyak sedekah dan juga institusinya itu juga memperbanyak sedekah gitu. Itu bisa mencuci atau mensterilkan dari unsur-unsur keharaman atau riba di situ Pak. Nih. Berikutnya kalau kita lihat Islamic values, nilai atau basic values, nilai-nilai dasar dalam Islam dengan korupsi Pak. Kalau Islam itu ajarannya moral, ada al-haq kebenaran, as-sidq wal amanah kejujuran dan amanat, al-adalah keadilan, al-mas'uliyah tanggung jawab, rahmah kasih sayang, at-ta'awun kerjasama, asyura musyawarah dan seterusnya. Ini prinsip dasar yang bisa kita simpulkan dari dalil Quran maupun apa Pak? Hadis. Bisa kita temukan nilai dasar Islam itu ya nggak lepas dari nilai-nilai yang kita sebutkan tadi. Itu hanya diantaranya saja. Dan nilai tersebut dalam pandangan Muhammadiyah harus diserap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pak. Makanya Muhammadiyah melahirkan etika politik Islam. Bukan berarti politik itu harus dijauhkan dari nilai-nilai apa? Islam. Sebagaimana pandangan kelompok pesimis Pak ketika melihat politik. Politik itu jauh dari surga, jauh dari apa Pak? Dari kebenaran, perlu untuk dijauhi, sehingga umat Islam tidak perlu untuk mendekati atau berpartisipasi dalam politik Pak. Tapi bagi Muhammadiyah tidak Pak. Politik itu harus diperjuangkan, dijiwai dan disupport Pak. Tetapi yang membedakan Pak, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam ketika berpolitik ya tentu membawa nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan tuh nanti apa bedanya politik Muhammadiyah dengan politik partai politik yang apa? Yang ideologinya tidak Islam misalnya. Harus beda gitu. Termasuk sekolah Muhammadiyah juga harus beda dengan sekolah yang lain, jangan disamakan semuanya kan gitu. Nah, termasuk di sini politik Muhammadiyah juga harus berbeda. Tapi ironisnya Pak, meskipun Indonesia ini negara Islam Pak, tapi secara realita korupsi itu menjadi budaya dan suatu yang ironis Pak. Kenapa kok korupsi itu justru negara-negara Islam? Padahal apa yang salah ini? Apakah agamanya atau orangnya Pak? Di negara di Barat atau di Cina Pak, Cina Jepang itu kan mau bunuh diri Pak ya ketika apa diamani sebuah tugas tidak berhasil Pak. Itu. Tapi kalau di kita Pak, koruptor saja meninggal juga tetap apa Pak? Tetap mulia Pak. Nah sehingga apa? Ini data Pak, saya nggak ngecek data terbaru ya. Etika apa korupsi kita di negara kita itu 2,4 itu. Dari 130 nomor 130 dari 163 negara. Mungkin sekarang lebih tinggi lagi Pak. Nah, dari sini penting Muhammadiyah melahirkan fikih anti korupsi. Karena fikih anti korupsi yang dirumuskan oleh Muhammadiyah ini perspektifnya Al-Quran dan Sunnah Pak. Maka kita lihat dulu
bagaimana Al-Quran menggunakan terminologi korupsi. Yang pertama, korupsi itu dalam istilah Al-Quran disebut fasad. Fasadun, ifsad, merusak atau korup ya. Misalnya kita temukan di sebuah kamus, Pak. Ini kamus Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu'asirah. Ini bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya punya ini. The Dictionary of Modern Written Arabic ini. Di sana dikatakan kalau fasad itu korup, yaitu apa? Korupsi. Berarti kalau di terjemahan Quran bahasa Inggris, Pak, menerjemahkan fasad itu ya korup atau korupsi. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah mengetahui orang yang perusak daripada apa? Yang suka membangun. Ini mufsid atau muslih gitu. Kalau muslih itu bagus, tapi kalau mufsid itu membuat kerusakan, diantaranya ya korupsi tadi. Oke. Berarti mufsid itu lawannya muslih itu. Yang kedua disebut ghulul. Ghulul itu penggelapan atau khianat. Wa ma kana linabiyyin ayyaghulla. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk melakukan penggelapan atau khianat. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan penggelapan atau khianat, maka dia akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Tapi ghulul dalam bahasa hadis, Pak, itu digunakan untuk penggelapan harta rampasan perang, harta zakat atau sedekah, dan juga harta publik. Misalnya kalau kita lihat di tafsirnya Buya Hamka, ini tokoh Muhammadiyah, Pak, menulis tafsir apa? Tafsir Al-Azhar. Ini ulama Muhammadiyah. Beliau menafsirkan kata ghulul dalam ayat tersebut itu korupsi. Yang dibahas di tafsir tersebut apa? Cukup panjang. Ini tafsir Nusantara yang ditulis oleh kader Muhammadiyah. Dan kata ghulul ini juga nanti muncul di hadis yang berkaitan dengan sahabat yang korupsi di perang Khaybar, Pak. Meninggal, Nabi tidak mau mensolati. Nabi menyampaikan ke sahabat yang lain apa, Pak? Sallu ala sahibikum. Sehingga di halaqah tarjih, Pak, dimunculkan pandangan para koruptor itu tidak perlu untuk disolati tokoh masyarakat atau agama, tapi karena dia masih muslim tetap disolati. Tapi tokoh agama atau masyarakatnya tidak usah ikut nyolati, Pak, sebagai efek jerah. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi ketika Nabi melihat ada koruptor dalam perang Khaybar. Padahal itu cuma menyimpan, menggelapkan 2 keping dinar, Pak, itu. Tapi Nabi tahu itu. Kalau dia menyembunyikan di tasnya itu 2 keping dinar. Dan Nabi bilang apa? Sallu ala sahibikum. Meskipun faktanya, Pak, para koruptor kita juga ketika meninggal juga apa? Yang menyolati juga tokoh besar juga, Pak, kadang. Karena dia dulu pejabat, tertangkap, divonis menjalani hukuman, misalnya meninggal, nanti ketika meninggal ya tetap yang menyolati juga tokoh agama juga, karena dia dulunya apa? Pejabat yang meninggal ini kan gitu. Amplopnya tebal lah, ya nggak tahu kalau itu. Ya. Selawatani mungkin besar juga, Pak. Makanya jamaahnya koruptor juga apa, Pak, yang mengiringi jenazah juga full, Pak, ya. Wajibnya kayak, Pak. Berikutnya disebut as-sukhat. As-sukhat itu upeti atau suap atau gratifikasi, ya.
Ini juga digunakan dalam apa? Bahasa Al-Quran. Akaluna lis-sukhat, menerima suap itu sukhat itu. Bisa juga disebut hadiah itu. Hadiah juga bisa sedekah, ya, sedekah politik. Hadiah apa? Politik. Hadiah tapi secara umum digunakan untuk pejabat atau pemimpin itu. Biar apa Pak? Lulus tes ngasih apa? Hadiah ayam panggang itu ke siapa? Atau ke hakim, ngasih souvenir kepada hakim karena supaya nanti memutuskan perkara menguntungkan yang memberi. Sebagaimana dalam hadis Nabi dikatakan hadayatu umal ghulul. Hadiah pekerja itu tadi Pak termasuk ghulul. Dan kemudian definisi korupsi. Korupsi itu dari bahasa Latin corruptio, kemudian menjadi bahasa Inggris corrupt, kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia korupsi. Semuanya tindakan yang dilandasi kecurangan, pengkhianatan atas tugas dan wewenang yang diembankan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Atau korupsi ini lebih dekat pada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan Pak. Ini korupsi secara bahasa. Nah, secara terminologi menurut undang-undang di Indonesia, korupsi itu perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 itu. Ini yang disebut apa? Korupsi. Dan korupsi itu ya dampaknya ya negatif, nggak ada korupsi malah apa? Membawa positif, meskipun mungkin membawa keuntungan bagi pelakunya Pak, tapi merugikan orang lain, berdampak fatal bagi kehidupan masyarakat dan negara. Dan semua problem dalam kita berbangsa dan bernegara Pak, kemiskinan, kebodohan, utang, bayi yang baru lahir saja harus apa Pak, nanggung utang, pengangguran, gizi buruk, wabah penyakit, bencana, itu juga diantara faktornya korupsi. Corona kemarin kan ramai Pak, corona itu COVID-19 itu dananya bagaimana? Itu. Nah, sehingga korupsi itu bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, serta berdampak buruk, sehingga harus dicegah gitu. Nah, sehingga di sini penting memunculkan peran agama Pak. Yang pertama, wa ma arsalnaka illa rahmatan apa? Lil alamin. Dan Muhammadiyah ketika bicara tentang risalah Islam berkemajuan Pak, merumuskan karakteristik 5 karakteristik Islam berkemajuan itu kan punya 5 karakteristik Pak. Di antaranya apa? Tahqiqu ar-rahmah lil alamin, merealisasikan kerahmatan untuk alam semesta. Artinya kalau Islam ini ingin betul-betul membawa rahmat, maka tidak diperkenankan umat muslim melakukan korupsi itu. Tapi yang jadi masalah para koruptor kita rata-rata Pak KTP-nya Islam. Ya memang itu gak lepas dari fakta Indonesia Pak, mayoritas muslim gitu. Jangan disalahkan, ini karena orang Islam ini apa sehingga terjadi korupsi. Ya memang Indonesia mayoritas muslim, tapi bukan berarti kalau itu kemudian kita jadikan justifikasi, bukan cuma itu Pak. Tapi artinya tidak boleh kita juga apa, menyalahkan agama. Sehingga yang kedua, peran agama harus hadir sebagai pembebas dari keadaan gelap menuju kehidupan tercerahkan itu. Minadz-dzulumati ilan nur. Nah, agama di sini
Karena Nabi sendiri diutus apa? Innama bu'ithu liutammima mahasinal akhlak atau makarimal akhlak. Agama memiliki moral force, yaitu kekuatan moral untuk mencegah terjadinya apa? Korupsi. Ini peran agama. Nah kemudian kalau kita lihat jenis atau bentuk korupsi ya, penyuapan, bribery, pemerasan, penggelapan, nepotisme itu juga korupsi. Ini menurut Nekweb Alatos. Menurut Pop itu korupsi politik dan korupsi administrasi. Bisa juga kita tambah korupsi ekonomi. Kemudian menurut Amir Samsudin korupsi yudisial. Yudisial itu peradilan, makelar kasus hukum, Pak. Biasanya Pak Mahfud MD itu banyak menjelaskan bagaimana terjadinya skandal mafia kasus hukum. Korupsi governmental. Kemudian menurut Denny Indrayana, korupsi yudisial dapat meningkat menjadi mafia peradilan, Pak. Dan mungkin juga diwadahi oleh sebuah hukum melakukan melegalisasikan tindakan korupsi supaya dipayungi oleh sebuah hukum. Itu sudah mafia peradilan. Dan jenis dan bentuk korupsi kalau menurut MTT Majelis Tarjih, pungutan liar itu juga bentuk korupsi. Pungutan liar, Pak, meskipun kadang-kadang uang keamanan itu betul-betul otoritatif atau enggak punya wewenang atau enggak, tapi kadang-kadang repot, Pak. Tapi seharusnya pemerintah mengatur itu. Kan di pasar macam-macam itu kan ada pungutan liar. Penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, hadiah atau hibah terkait jabatan atau profesi, semuanya dikategorikan sebagai jenis atau bentuk korupsi. Nah, modus-modus korupsi ya, memanfaatkan isu otonomi daerah atau pemekaran wilayah ya. Ada proyek ya, ada uang korupsi. Nah kemudian yang berikutnya menggunakan money politik dengan berbagai ragamnya. Ini nanti kita akan coba kaji, Pak. Meskipun berat sekali itu ngaji kita itu, mungkin juga nggak akan bisa clear memberikan perspektif, karena sudah budaya. Tidak mungkin ada pemilu apapun itu tanpa money politik, nggak ada, Pak. Itu pilihan lurah money politik, sampai RT money politik. Di tempat saya, mohon maaf, HIPA Banyu saja itu loh pakai uang. Nanti afiliasinya ya tergantung nyoblosnya yang ngasih uang yang paling banyak. Artinya memang sudah jadi budaya gitu loh. Jadi budaya gitu. Kalau ada orang yang nggak dapat jatah, yang geremeng, Pak. Gitu. Nggak mungkin ada orang yang idealis ketika itu saya nggak mau. Gitu. Ini money politik ini. Tapi juga nanti memunculkan problem juga gitu. Kalau yang rivalnya main politik, kita nggak pakai uang, Pak. Sedangkan budaya masyarakat kita secara umum pakai uang. Bagaimana kita mensukseskan Pak, paslon kita? Itu juga memunculkan problem gitu. Karena tidak semua masyarakat sadar gitu. Itu problem kita kan gitu, Pak. Hanya dengan mendukung salah satu paslon, Pak, tanpa uang sama sekali, Pak, kira-kira jadi atau enggak? Kabur. Nah, nanti kita akan coba Pak, perdalam ya minggu ke depan. Meskipun saya yakin juga tidak akan memuaskan, dan paling tidak penting untuk dimunculkan perspektif, kemudian dikaji gitu. Problemnya apa gitu. Jual beli kursi atau kong kali kong antara politisi dengan pengusaha, investasi politik, ini tender macam-macam itu, Pak. Pokoknya ada permainan
pengusaha, karena mereka juga bermain politik Pak, itu politik itu. Dalam politik nggak lepas dari backupan pengusaha, siapa apa Pak kingmakernya di belakang itu. Ini justru yang merusak Pak. Pilihan pilkades itu kadang yang merusak kan kingmakernya Pak. ya dari belakangnya itu. Kalau king playernya itu mungkin normal-normal saja, tapi di baliknya itu dimunculkan juga kekuatan apa Pak, supranatural, dukun, waco-waco, dan terkadang dengan tentara. Nah ini tentara ini apa aparat itu ya, misalnya kecurangan itu juga, pokoknya itulah Pak, saya nggak mau ke situ, nanti jenengan sudah tahu semuanya. Jual beli kasus atau suap dalam perkara hukum, ini beberapa modus korupsi. Nah faktor penyebab korupsi kalau garis besarnya faktor internal, yaitu dari dalam, kemudian ada faktor eksternal. Secara detail faktor kebutuhan atau necessity, keterdesakan, poverty, kerakusan, greedy. Orang itu kan pasti rakus Pak, hartanya sudah banyak, tanahnya sudah hektaran, tetap kurang Pak. Dan peluang yang diciptakan by change and system Pak, atau sistem ya, ada peluang ya, mumpung menduduki apa jabatan itu. Haji ngomong. Ini beberapa faktor penyebab korupsi. Faktor pemicunya rendahnya implementasi nilai keagamaan, karena agama hanya dipahami secara seremonial, formalitas Pak. Kadang-kadang bicara politik, baju agama itu dilepas Pak. Kita politik nggak usah bawa agama Pak, itu yang kita berat ya di situ Pak. Kalau politik itu ya urusan menang kalah gitu. Urusan strategi agama ditinggal dulu gitu. Padahal Muhammadiyah berpandangan apa Pak? Agama itu harus mewarnai politik gitu. Struktur kepemimpinan yang tidak transparan dan otoriter gitu. Ya, karena tidak ada apa syafafiyah ya, atau transparansi, dan terlalu otoriter, ini juga memicu korupsi. Kurang berfungsinya lembaga perwakilan daerah, rakyat atau daerah. DPR-nya saja kadang malah keciduk Pak ya. Nah, apa? Lah itu problemnya kan gitu Pak. Money politik ini kan ketika sudah membudaya, ketika dia terpilih, yang dia pikirkan apa Pak? Dulu saya jadi modalnya banyak. Ketika jadi ya bagaimana mengembalikan modal, itu pasti yang dipikir dulu Pak gitu. Yang kedua, dia sudah melakukan agreement dengan siapa saja itu, termasuk para pengusaha itu. Itu kan harus segera direalisasikan, dipenuhi, sehingga dia enggak sempat mikir kesejahteraan rakyat gitu. Dampak korupsi, hadiah, tips atau suap dianggap biasa itu. Mentalitas Pak Ogah membudaya, kalau nggak ada uang ya nggak jalan. Ini juga kalau dilama-lama menjadi budaya Pak ya, nanti korupsi juga. Ada uang jalan, nggak ada uang ya macet itu. Bantuan itu kan harus disogok dulu Pak. Kalau nggak disogok ya nggak keluar Pak gitu. Digodek dulu Pak. Nah ini bagaimana kok muncul gitu loh. Kadang kan kita yang baik-baik itu ya terjerat pada sistem Pak itu. Mentalitas konsumtif, boros, bermewah-mewahan, pamer, ekonomi biaya tinggi yang seharusnya murah menjadi mahal, anggaran terlalu berlebihan Pak itu. Hilang atau rusaknya fasilitas publik gitu.
Kalau kita lihat kerusakan atau dampak dari korupsi itu yang kemarin dibaca oleh wakil presiden itu, capres, cawapres Pak. Tapi bacanya ada yang salah Pak, mungkin nervous ya. Doharul fasadu bukan fasadi ya. Nanti jenengan lihat di YouTube-nya. Nanti kalau dia baca doharul fasadi, yang betul doharul fasadu karena dia sebagai fa'il harus domah ya. Bukan fasadi tapi al fasadu. Fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ini dampak dari korupsi. Nah, korupsi dalam Al-Qur'an itu tadi yang sudah kita kaji ya, ada fasad, ghulul, sukhat, ada hadiah, kemudian wailul lil mutaffifin, itu mengurangi apa? Timbangan Pak, itu yang apa, yang jual beli itu. Kemudian gosop itu merampas hak orang lain. Kemudian aklul amwal bil batil atau riswah fil hukmi, sogok, suap, uang pelicin atau pelancar. Ini beberapa tadi bahasa apa korupsi yang ada dalam Al-Qur'an. Kalau kita lihat bagaimana sanksi korupsi menurut hadis itu. Yang pertama, sedekah atau zakat hasil korupsi tidak diterima oleh Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sehingga kalau orang kok korupsi, dia ingin tobat kemudian hanya sekedar apa tadi? Memperbanyak sedekah, itu tidak menghapus dosanya. Kalau kita menurut mengacu pandangan tarjih Pak, itu malah sedekahnya tidak diterima. Tapi kalau sedekah untuk kepentingan politik Pak, itu kira-kira berpahala atau enggak? Waduh itu Pak. Kalau korupsi kan harus dikembalikan kan, nanti ada undang-undangnya semacam itu. Tobatnya apa ya dikembalikan Pak. Tapi kalau dikembalikan kan dia ngaku korupsi berarti problemnya kan itu. Nah, sehingga nggak betul Pak, ada orang sebagian yang berpandangan melakukan pekerjaan itu haram-haram dikit nggak apa-apa, yang penting disodakoi atau dizakati, kan sebagian gitu Pak ya kan, haram-haram sedikit kan nggak apa-apa, yang penting disodakoi. Padahal tadi innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jenazahnya tidak disolati oleh Nabi sebagaimana dalam perang Khaybar tadi, ketika ada seorang sahabat yang melakukan ghulul, yaitu hanya 2 dinar saja. Nabi bilang apa? Shollu ala sahibikum. Nabi tidak mau mensolati. Ini yang kalau nggak salah 2015 Pak, di Halaqah Tarjih itu pernah diangkat isu ini, yang intinya dimunculkan pandangan kalau imam atau tokoh masyarakat nggak usah mensolati. Tapi sama Pak Syafi'i Ma'arif dulu dibantah, namanya koruptor itu yang muslim ya tetap disolati. Ya betul, shollu ala man qala la ilaha illallah. Tapi yang dikecualikan di sini kan imam atau tokoh masyarakat, karena dia masih muslim kan tetap disolati. Sebagaimana orang yang bunuh diri itu kan tetap apa? Disolati. Tapi imamnya atau imam yang sering menjadi imam dianjurkan untuk tidak usah ikut, supaya memberikan efek jerah. Itu masyarakat secara psikologis juga akan shock Pak. Dia akan ketakutan, sehingga dia tidak mereka tidak mempermudah untuk bunuh diri. Korupsi penghalang besar masuk surga ya jelas. Korupsi menjadi pelakunya
dikenai hukuman kehinaan, aib dan masuk neraka. Arosi apa wal murtasi fil hukmi finnar. Nah, arosi itu yang ngasih uang, al murtasi yang menerima. Ada juga Pak arois. Arois itu maklarnya Pak. Nah, meskipun maklar Pak, dia hanya pelantara Pak, tidak mengambil uang, itu tetap kena laknat Pak. La'anallahu ar-rasi wal murtasi, ada warais fil hukmi. Maklar saja meskipun tidak mendapatkan upah itu tetap kena laknat, apalagi ngambil upah. Apa Pak? Pencegahan secara struktural ya, sistem kepemimpinan yang adil dan bersih, amanat, sistem kontrol yang tegas dan efektif. Ini yang semuanya kita sudah kaji ya, ketika Muhammadiyah mengangkat apa Pak, prinsip good governance. Good governance itu sebuah panggilan, sebuah jihad yang harus dilakukan. Ya diantaranya dengan suksesi pemimpin yang sesuai dengan kriteria Islam. Ketika pemimpinnya adil, ya akan membawa sistem pemerintah yang baik Pak. Ketika sistem pemerintahnya baik, akan melahirkan civil society, masyarakat madani yang sejahtera itu ya. Secara kultural ya, bangun budaya jujur ini saya tahu nggak mudah Pak, ini sangat susah ya, mungkin sangat susah, tapi paling tidak kajian-kajian semacam ini penting untuk kita apa, munculkan. Jenengan sekarang ujian jenengan mempengaruhi orang, kalau politik pilih orangnya, jangan pilih uangnya. Itu susahnya bukan main Pak itu. Mungkin jenengan cuma ngomong terus juga di apa Pak, nggak digugu wong ya. Model omong tok ya. Kemudian menguatkan tradisi amanah, sikap adil dalam bertindak dan menilai. Kemudian ini menjauhi yang syubhat. Paling enggak Pak, kalau umumnya orang itu menerima uang, kalau misalnya jenengan menerima uang politik, kalau bisa jangan dimakan, gunakanlah untuk kepentingan apa? Publik Pak. Apa Pak? Beli apa? Pulsa. Pulsa itu terus jenengan gunakan apa dulu kan? Ya entah apalah gitu. Entah apalah gitu. Kan hadis syubhat itu apa Pak? Innal halala bayyinun wal haramu, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Di antara yang halal dan haram ada yang remang-remang. La ya'lamuhunna katsirun minanas. Kebanyakan orang yang tidak tahu. Makanya rata-rata kalau jenengan lakukan survei Pak, bagaimana respon masyarakat, apakah menikmati atau tidak dengan uang politik? Pasti menikmati Pak. Itulah ya'lamuhunna katsirun minanas. Faman ittaqas syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Orang yang menjadi syubhat itu agamanya terproteksi, kehormatannya juga terproteksi gitu. Ya paling tidak itu yang syubhat, sehingga gunakanlah kalau bisa, tapi mudah-mudahan bisa lah Pak gitu. Kalau terpaksa ya jangan dikonsumsi. Oh ini ya habis dikasih uang Pak, marung enak. Sebagaimana fatwa dulu Pak Syekh Yusuf Qaradawi ketika umat Islam di Barat Pak menabung karena bunga itu, interest itu kan riba, tidak diambil. Ternyata selama banknya digunakan untuk pendanaan termasuk agresi Israel ke Palestina Pak, sampai ketika umat Islam di sana tahu Pak, ternyata uangnya ini digunakan untuk dana-dana, pokoknya diantaranya mengarah ke situ Pak.
Artinya untuk mendukung kegiatan yang tidak pro Islam. Fatwanya berubah, Pak. Sehingga bunga bank sama Syekh Yusuf Qaradawi ketika itu boleh diambil, tapi tidak dikonsumsi pribadi, tapi digunakan untuk kepentingan umum gitu. Itu beberapa ijtihad, Pak ya. Hah? Nah, itu yang berkaitan dengan fikih anti korupsi. Nah, untuk spesifiknya nanti insya Allah minggu depan itu kita coba ngaji money politik, meskipun itu nggak mudah ya. Bagaimana kita mendudukkan politik uang dalam perspektif Muhammadiyah gitu. Mungkin sekian, silahkan kalau ada yang monggo cik. Kita mau awali dari mana? Satu contoh saja, suap menyuap. Ada yang berpendapat berdosanya itu ketika suap menyuap itu berdosa, tapi itu tidak bekerja itu tidak berdosa karena upah dari kerjanya itu. Yang satu berpendapat ya tetap berdosa, masuk ebian dia nah nyuap seterusnya kalau nggak bisa yang nyuapnya itu kalau adapun perjalanan terusnya itu karena dia bekerja mendapat upah. Nah ini kan repot, terus gimana? Ya. Di Bulughul Maram, Pak, di Bulughul Maram itu ada hadis yang disebut hadis riswah, hadis suap tadi yang sudah kita bacakan di bab qadha ya, babul qadha, bab peradilan. Kenapa? Karena yang secara umum melakukan atau menerima suap itu kan hakim gitu. Di sana ada hadis Abu Hurairah, Pak. Rasulullah bersabda, la'anallahu arashi wal murtasi fil hukmi. Allah itu melaknat arashi. Arashi itu al-mu'ti, orang yang ngasih uang. Wal murtasi al-akhid, yang menerima suap tadi, Pak, atau riswah. Fil hukmi, dalam hukum. Kemudian di riwayat Imam Ahmad itu ditambahi wa ra'is itu alladzi yamshi bainahuma, atau yang menjadi safir itu pelantaraan antara keduanya, meskipun tidak mengambil upah gitu. Kalau dia mengambil upah berarti dosanya lebih besar, Pak. Ini rawahu Ahmad wal arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat itu maksudnya ashabus sunan ya, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah dan Nasai. Wa hasanahu Tirmidzi, sama Imam Tirmidzi dianggap hasan. Wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban gitu. Dan cumanya yang menjadi perdebatan, kalau kita tolabul hak, Pak, tolabul hak itu meminta hak kita. Setiap warga negara kan memiliki kesempatan untuk apa, Pak? Mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya diantaranya ya ikut apa, Pak? Rekrutmen CPNS misalnya yang diselenggarakan oleh negara. Itu kan tolabul hak, kita mencari hak kita gitu. Tapi yang menjadi problem, hak kita itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan suap. Itu bagaimana kan itu? Itu dua pandangan ulama, Pak, dua pandangan ulama ya. Yang pertama, Pak, pandangan
sebagian ulama yang membolehkan, di antaranya pensarah kitab Bulughul Maram namanya Al-Qadhi Al-Maghribi. Al-Qadhi Al-Maghribi itu ulama dari Yaman. Dia menulis syarah Bulughul Maram ini Al-Badrul At-Tamam. Kalau tolabul haq, meminta hak, itu diperbolehkan gitu. Kenapa kok diperbolehkan? Karena pendekatannya akal tadi gitu. Kita punya hak, menuntut hak kita kan boleh-boleh saja gitu. Dan sedangkan hak kita itu dihalangi dan kita tidak bisa memperoleh hak kecuali apa? Dengan melakukan riswah atau nyuap gitu. Nyuap. Didukung dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, Pak. Oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dalam perang Khaybar, Pak, supaya mendapatkan tanah, Pak, dia membayar tanah itu demi haknya mendapatkan apa? Tanah. Sehingga disimpulkan itu boleh, itu apa? Boleh. Pandangan ini juga termasuk pandangannya sebagian Ashabus Syafi'i, Pak. Para sahabatnya Imam Syafi'i, termasuk apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu loh, yang katanya merujuk kitab Fathul Mu'in. Dalam pemilu sekarang bagaimana apa? Uang itu kok diharamkan. Ada orang yang apa, Pak? Musuh kita itu kan menggunakan uang, Pak. Menggunakan uang padahal dia orangnya nggak baik gitu. Bisa menang lah, terus kita memperjuangkan orang yang apa, Pak? Yang baik, kenapa nggak boleh pakai uang? Nah, perlu kita bondo gitu. Tapi Gus Bah itu juga agak berat, Pak, bondonya itu ya. Maksudnya kita mendanai orang baik supaya terpilih, itu menggunakan pandangan tersebut, Pak, itu. Ya termasuk tadi misalnya ada rekrutmen CPNS, ketika kita tidak bisa memperoleh hak kita tadi diperkenankan. Tapi bagi Imam Syaukani, Pak, Imam Syaukani ya, hadis ini kan umum, Pak. La'ana Rasulullah arasya wal murtasya fil hukmi. Rasulullah itu melaknat penyuap yang menerima suap dalam hukum. Hadis ini kan umum, Pak. Hadis umum itu diamalkan sesuai keumumannya, Pak, kecuali ada yang mentaksis. Mentaksis itu mengecualikan. Ada nggak dalil yang mengecualikan, Pak? Kalau pendekatan akal, tadi yang pendapat pertama tadi kan pendapatannya apa, Pak? Akal toh. Kayak tadi ya disampaikan Gus Bah, terus rekrutmen CPNS. Jadi kan akal loh, Pak ya. Kalau akal itu kan bisa mengecualikan hukum atau enggak, Pak? Hukum syar'i dikecualikan dengan pakai akal. Bisa atau enggak? Akal itu sumber hukum atau enggak? Tidak, Pak. Kata Imam Syaukani itu namanya at-takhsis bi ghairi mukhassisin. Mengecualikan sesuatu tapi tidak ada dalil yang mendukungnya, hanya sekedar penggunaan akal itu pandangannya Imam Syaukani. Terus Imam Syaukani, Pak, mengkritik posisi Al-Qadhi Al-Maghribi. Qadhi itu hakim, Pak. Kalau bahasa kita sederhana, Pak, kalau yang ngomong itu orang ratanan, Pak, gak ngerti agama, gak ngerti dalil, hanya pakai akal, itu biasa saja. Mau jenenge nggak tahu dalil ya, dalilnya ya akal. Tapi Al-Qadhi Al-Maghribi ini seorang hakim yang paham dalil, bagaimana kok dia berpandangan seperti itu gitu loh. Di mana integritas dan kredibilitas beliau sebagai apa? Qadhi. Jadi pandangan yang umum berkembang seperti itu, Pak. Ya termasuk tadi rekrutmen apa? CPNS. Ya cumanya nanti memunculkan ijtihad yang berikutnya, Pak.
Kalau misalnya mendapatkan posisi itu dengan uang diperbolehkan, misalnya Pak, ada yang pendapat yang pertama tadi loh. Bagaimana status pekerjaannya? Apakah ada kaitannya dengan awal atau sudah berhenti? Itu ya. Nah, sehingga dari dua pandangan ini Pak, ya susah Pak menyimpulkan itu. Tapi yang jelas Pak, itu tetap masuk wilayah apa? Subhat Pak. Ya kalau bisa ya dihindari. Kalau tidak bisa menghindari karena keterpaksaan tadi Pak, ya kira-kira taubatnya bagaimana lah gitu. Itu ya. Nah kan nanti pandangannya yang tadi Pak, dianggap tadi kita tidak bisa mensukseskan politik kecuali dengan uang. Untuk menjadi terpilih, punya hak politik untuk terpilih itu Pak, ini kan hak kita kan. Ya pandangannya semacam itu ya. Tapi detailnya insya Allah apa Pak? Minggu depan Pak. Kalau sederhana jawabannya semacam itu. Meskipun saya tahu Pak, prakteknya rata-rata sulit Pak, sulit itu, sulit. Sulit. Ya sulit. Saya sak-sak Pak, duit rompuan itu sak-sak. Karena saya PCN. Ya. Ketua ranting saya kumpulkan di sana biasa bagi Pak. Itu dari warga atau dari sana Pak? Dari warga. Oh gitu. Yang ada di karantina nggak mau kalah. Saya ya nanti kita coba kaji perdalam Pak minggu depan gitu. Ya, jenengan coba pikir gitu. Kira-kira cari dalilnya, sama-sama nyari dalil kan gitu. Misalnya dari dua pandangan itu kira-kira yang lebih maslahah, yang lebih kuat itu yang mana gitu. Tapi yang jelas permasalahan itu tidak akan memuaskan semua orang Pak gitu. Tapi paling tidak kan kita mulai mengkaji Pak, daripada kita melakukan sesuatu tadi apa agama sudah dilepas saja ketika bicara apa politik, itu kan menjadi bahaya Pak gitu. Oke. Mungkin itu ya kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.